warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri dengan NIM 34032100048. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Di video ini saya akan menjelaskan 5 tutorial. Yang pertama yaitu bagaimana cara untuk mengetahui spesifikasi laptop yang kita miliki. Tutorial yang kedua yaitu mencari perangkat keras pendukung digital dan dibuat dalam bentuk tabel. Yang ketiga yaitu mencari perangkat lunak pendukung digital dan dibuat juga dalam bentuk tabel. Yang keempat yaitu mengecek kecepatan internet, dan yang terakhir yaitu IP address. Oke teman-teman, langsung saja ke tutorial yang pertama yaitu mengecek spesifikasi laptop yang kita gunakan dengan DXDiag. Langkah pertama yaitu membuka run atau bisa juga dengan menekan Windows plus R pada keyboard. Kemudian pada kolom ini kita ketik DXDiag, lalu klik OK atau bisa juga dengan menekan Enter. Nah, di sini dalam Direct Diagnostic Tool memberikan informasi mengenai sistem, display, sound, dan juga input. Nah, untuk sistem ini memberikan sistem informasi berupa tanggal dan waktu, kemudian nama komputer, lalu operating system yang digunakan dalam laptop ini, kemudian language atau bahasa, sistem manufaktur, sistem model, BIOS, prosesor, memori, pack file, direct version, dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk melihat informasi mengenai display dapat mengklik next page. Di dalam display ini memberikan informasi mengenai device dan juga drivers, lalu ada direct features dan juga notes. Kemudian yang selanjutnya yaitu sound. Kita klik next page. Nah, di sini juga sama, ada device dan juga drivers. Lalu yang terakhir yaitu informasi mengenai input. Tinggal kita klik next page. Nah, di sini di dalam direct input device berisi mengenai mouse, keyboard, dan ID to see device. Juga di sini ada input, relate device, dan juga notes. Nah, jika kita telah mengetahui isi dari informasi dari spesifikasi laptop kita, dapat keluar dari jendela ini dengan mengklik exit. Nah, itu dia teman-teman cara untuk mengecek spesifikasi laptop yang kita miliki. Selanjutnya, tutorial yang kedua dan ketiga yaitu mencari perangkat keras pendukung digital yang akan dibuat dalam bentuk tabel, dan juga mencari perangkat lunak pendukung digital dan akan dibuat dalam bentuk tabel. Untuk mencari perangkat keras pendukung digital dan juga perangkat lunak pendukung digital dapat dilakukan melalui buku ataupun internet dan sumber lainnya. Namun, di sini saya akan mencari melalui internet, yaitu Google. Oke, langsung saja kita buka browsernya. Untuk yang pertama, kita cari perangkat keras pendukung digital. Kita klik enter. Saat ini saya akan membuka blog.unes.ac.id. Kita klik. Nah, di halaman ini sudah terdapat materi dari perangkat keras pendukung di teknologi informasi atau digital. Nah, selanjutnya kita buka Microsoft Word karena kita akan membuat tabel untuk menyajikan hasil dari pencarian ini. Oke, langsung saja kita buka. Kita klik blank dokumen. Nah, di sini Microsoft Word-nya sudah terbuka. Sebelum membuat tabel, kita buat judul terlebih dahulu. Misal di sini perangkat keras
pendukung digital. Nah, lalu kita klik enter. Untuk membuat tabel, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengklik menu insert. Nah, ini. Kemudian di sebelah kiri terdapat tabel. Lalu kita klik. Nah, untuk membuat tabel dapat mengklik insert table. Nah, seperti ini. Di sini saya akan membuat 3 kolom. Kemudian untuk barisnya 10 kolom. Lalu kita tekan enter yang ini. Nah, hasil dari membuat tabel akan muncul di halaman tersebut. Kemudian kita kembali ke Google. Di sini kita bisa langsung mengcopy materi ini. Misal yang pertama proses device atau unit pemrosesan kita copy dengan menekan Ctrl C. Lalu kita kembali ke Word, kita pastekan di kolom unit perangkat keras. Nah, selanjutnya kita tab, lalu untuk jenis perangkat keras, kita kembali lagi ke Google. Perangkat keras pendukung digital yang pertama yaitu CPU atau prosesor. Kita kembali lagi ke Word, lalu pastekan di kolom jenis perangkat keras. Untuk menambahkan penjelasan dari jenis perangkat keras CPU, dapat kita kembali ke Google. Misalkan kita blok paragraf ini, kemudian kita tekan Ctrl C. Lalu kita kembali ke Microsoft Word. Nah, tinggal kita pastikan penjelasan dari CPU atau prosesor itu dengan menekan Ctrl V atau paste. Nah, seperti ini teman-teman. Lakukan langkah yang sama pada jenis perangkat keras yang selanjutnya untuk ditambahkan ke dalam tabel. Oke teman-teman, proses pengkopian materi dari internet yang selanjutnya dibuat dalam bentuk tabel telah selesai. Ini hasil setelah saya mengeditnya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan hasil dari materi pencarian perangkat keras pendukung digital. Di sini pada kolom unit perangkat keras yang pertama yaitu proses device atau unit pemrosesan. Untuk jenis perangkat keras yang pertama yaitu CPU atau prosesor. Yang dimana CPU atau prosesor ini adalah sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Kemudian yang kedua yaitu motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu power supply. Merupakan perangkat kelas yang berfungsi sebagai penyuplai daya ke komponen-komponen lain seperti motherboard, prosesor, PGA, dan lain-lain. Yang keempat yaitu memori. Memori atau RAM merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penyimpanan data yang hanya bersifat sementara. Yang kelima yaitu hard disk, merupakan media penyimpanan data pada komputer yang bersifat permanen. Yang keenam yaitu VGA, merupakan komponen yang berhubungan dengan peralatan pemrosesan grafis, sehingga semakin bagus sebuah VGA maka semakin bagus pula kualitas gambar yang dihasilkan sebuah komputer. Yang ketujuh, sound card. Fungsi dari sound card adalah untuk memproses data berupa suara. Yang ke-8 yaitu video card, untuk menghasilkan output gambar untuk ditampilkan di monitor. Yang 9 yaitu cooler, yaitu pendingin pada komputer yang terpasang di casing atau perangkat komputer merupakan komponen yang penting karena berguna untuk mengatur suhu dan juga mencegah overheat pada perangkat komputer. Yang ke-9 yaitu kipas atau fan. Merupakan sistem pendingin komputer yang paling umum digunakan, biasanya terpasang di casing, prosesor, atau PGA. Yang ke-10 yaitu heatsink. Heatsink adalah lempengan logam yang berfungsi menyerap panas dan mendinginkan perangkat komputer, serta biasanya tergabung dengan kipas. Yang 11 yaitu liquid cooler. Akan membuat perangkat komputer yang terintegrasi menjadi 10% lebih dingin sehingga produksi panas bisa diatasi. Yang ke-12, dry ice cooler dan nitrogen cair. Biasanya digunakan untuk overclock sehingga bisa menghasilkan suhu yang sangat tinggi. Dan yang terakhir yaitu TEG atau
thermoelectric cooler. Pendingin ini bekerja dengan mengalirkan arus listrik ke salah satu sisi logam sehingga akan tercipta sisi yang dingin dan yang panas. Nah, untuk unit perangkat kerasnya selanjutnya yaitu media penyimpanan atau storage device. Jenis dari media penyimpanan dibagi menjadi 3, yaitu media penyimpanan magnetik merupakan piranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Yang kedua yaitu media penyimpanan optikal. Ini adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Yang terakhir yaitu media penyimpanan awan. Cloud storage atau komputasi awan adalah suatu media penyimpanan data yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja oleh para penggunanya melalui perantara jaringan yang terintegrasi dan tersinkronisasi melalui internet. Kemudian, input perangkat keras yang ketiga itu output device. Jenis output device yang pertama yaitu monitor. Monitor disebut juga sebagai video display terminal, tampilan visual dari data yang diproses. Yang kedua yaitu printer atau pencetak. Merupakan perangkat hardware eksternal yang mengambil data dari komputer yang telah diproses untuk menghasilkan data berupa hard copy. Yang ketiga yaitu speaker. Adalah perangkat output yang terhubung ke soundcard komputer yang menghasilkan output data yang dapat didengar melalui speaker. Yang keempat yaitu proyektor. Proyektor adalah salah satu alat output yang fungsinya sama seperti layar komputer yang diproyeksikan ke layar datar. Nah, selanjutnya plotter. Plotter sejenis seperti printer mencetak berupa hard copy dari desain digital yang diberikan. Yang keenam yaitu disk. Ada berbagai jenis cakram seperti CD, DVD, dan floppy disk yang merupakan perangkat output dan juga digunakan untuk menyimpan data. Yang ketujuh yaitu network card. Network card adalah perangkat keras yang digunakan sebagai jembatan penghubung antara komputer server dengan komputer klien. Yang kedelapan yaitu TV tuner card, yang merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyiarkan TV pada komputer. Yang kesembilan yaitu modem. Modem merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Yang terakhir yaitu headset. Fungsi utamanya adalah sebagai alat reproduksi suara. Unit perangkat keras yang keempat yaitu input device atau perangkat masukan komputer. Jenis dari input device yang pertama yaitu keyboard. Merupakan sebuah perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol tertentu, serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Kemudian yang kedua yaitu mouse. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor, melakukan scroll, klik kiri dan klik kanan. Yang ketiga yaitu joystick. Fungsi joystick adalah untuk bermain game atau permainan pada komputer. Yang keempat yaitu joypad atau gamepad. Sama dengan joystick, hanya bentuknya berbeda, mirip papan kecil yang memiliki pegangan dan di atasnya banyak terdapat tombol-tombol. Yang kelima yaitu trackball, merupakan perangkat keras yang digunakan sebagai alat penunjuk berupa sebuah bola yang memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan. Yang keenam yaitu light pen, adalah pointer elektronik yang digunakan untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen monitor. Yang ketujuh yaitu scanner, adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog atau kertas menjadi data digital. Selanjutnya yaitu barcode reader, fungsinya untuk memindai barcode. Kemudian digitizer. Digitizer adalah perangkat masukan yang berfungsi untuk merubah perangkat atau data analog menjadi data digital. Lalu ada CD-ROM atau DVD-ROM, merupakan perangkat yang berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD atau DVD. Selanjutnya, flash disk merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Lalu ada juga modem, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Selanjutnya, compact disk adalah perangkat yang digunakan sebagai media penyimpanan dan pembacaan data, menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik. Lalu, touchpad adalah sebuah alat petunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan jari-jari pengguna user ke posisi yang diinginkan pada layar monitor. Selanjutnya ada webcam. Webcam adalah sebutan bagi kamera real-time yang gambarnya bisa diakses atau dilihat melalui
World Wide Web. Lalu ada mikrofon, merupakan perangkat keras yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. Dan yang terakhir ada digital kamera, fungsinya menangkap objek gambar yang akan ditampilkan ke layar komputer untuk diproses lebih lanjut. Oke teman-teman, pembahasan mengenai perangkat keras pendukung digital yang tadi saya cari telah selesai. Selanjutnya ke tutorial yang ketiga, yaitu mencari perangkat lunak pendukung digital yang akan dibuat dalam bentuk tabel. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama, yaitu membuat dokumen baru dengan menekan Ctrl New. Nah, untuk membuat tabelnya, kita copy saja dari file sebelumnya yang perangkat keras pendukung digital. Yang ini. Oke, langsung saja kita cari perangkat lunak pendukung digitalnya melalui internet. Kita buka, tambahkan tab baru, lalu ketikkan perangkat lunak pendukung digital, klik enter. Nah, perangkat lunak pendukung TI di sini sudah ada materinya, tinggal kita copy. Langkah yang sama seperti tutorial sebelumnya. Nah, untuk materi ini yang perangkat lunak pendukung digital atau TI, kita coba untuk mengetiknya dan tidak mengcopy. Kita masukkan, yang pertama itu pengertian perangkat lunak atau biasanya dengan software. Nah, pengertian dari software ini yaitu software adalah sebuah data yang diprogram dan disimpan secara digital yang tidak terlihat secara fisik tetapi terdapat di dalam komputer. Kemudian yang kedua itu fungsi dari software. Nah, di sini yang pertama yaitu menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Yang kedua, mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai penghubung antara software-software lain dalam dan fungsi yang terakhir yaitu mengidentifikasi program. Selanjutnya, pembahasan mengenai pembagian dari software. Pembagian software ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama sistem operasi, yang kedua program aplikasi, yang ketiga program bantu, dan yang terakhir bahasa pemrograman. Pembahasannya selanjutnya itu mengenai jenis-jenis software. Kita tab. Menurut James A. O'Brien, berdasarkan fungsinya, software dibagi menjadi 2 golongan. Jadi yang pertama A, berdasarkan
Fungsinya 1. Perangkat lunak aplikasi application software. Yang kedua, perangkat lunak sistem. Yang kedua yaitu berdasarkan cara mendapatkan perangkat lunak dan hak pemakaian. Lunak digolongkan menjadi yang pertama yaitu perangkat lunak komersil. Nah, yang kedua yaitu perangkat lunak domain publik. Kemudian yang ketiga yaitu shareware. Selanjutnya yang keempat yaitu freeware. Nah, yang kelima ada yang namanya rentarware. Nah, selanjutnya ada free software. Yang ketujuh open source. Nah, selanjutnya firmware. Untuk mengecek kecepatan internet dapat dilakukan dengan menggunakan web speedtest.net. Untuk mengecek kecepatan internet, tinggal kita menekan kata Go ini. Speedtest ini secara otomatis akan mengkalkulasikan kecepatan internet yang kita miliki. Kemudian akan terlihat bahwa Speedtest sedang melakukan pengecekan internet. Nah, kita tinggal menunggu hasilnya. Pada saat kita mengecek kecepatan internet, disarankan untuk tidak membuka web lain agar hasilnya lebih akurat. Nah, ini Speedtest telah selesai melakukan pengecekan. Hasil dari pengecekan internet yang dilakukan Speedtest yaitu berupa informasi mengenai download, upload, dan juga terdapat ping. Oke teman-teman, pengecekan internet dengan menggunakan speedtest.net telah selesai. Langsung saja ke tutorial yang terakhir yaitu mengecek IP address. IP address merupakan alamat atau identitas numerik yang diberikan kepada setiap perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dalam sebuah jaringan. Cara untuk mengecek IP address. Pertama, kita buka Network and Internet Setting. Nah, ini dilakukan dengan mengklik Wi-Fi yang ada di bawah pojok kanan. Yang ini. Kemudian di sini laptop ini telah tersambung ke jaringan Wi-Fi HP saya. Nah, di dalam jaringan Wi-Fi ini terdapat Properties. Kita pilih dan buka Properties dengan mengkliknya. Nah, di sini muncul dashboard Wi-Fi. Untuk melihat IP address, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, IP address yang digunakan oleh laptop ini yaitu 192.168.43.240 dan ini juga ada IP DNS servers 192.168.43.1. Oke teman-teman, kelima tutorial tadi telah saya jelaskan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.